Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Teman-teman sekalian, saya ingin bertanya, siapa di sini yang pernah membuka media sosial hanya sebentar, tetapi tiba-tiba merasa hidupnya tertinggal jauh? Baru lihat teman wisuda, scroll lagi teman diterima kerja, scroll lagi teman sudah punya usaha. Sementara kita masih bingung, tugas belum selesai, masa depan belum jelas, dan kadang bahkan bingung mau mulai dari mana. Ayo ngaku. Kalau pernah merasakan hal itu, berarti kita tidak sendirian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Quarter Life Crisis di Era Digital Antara Tekanan Sosial dan Peluang Cuan dari Media Sosial. Teman-teman sekalian, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita bisa mendapatkan informasi, belajar keterampilan baru, bahkan mencari peluang pekerjaan loh. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga sering membuat kita membandingkan hidup sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita melihat keberhasilan mereka, kita melihat pencapaian mereka, tetapi kita tidak melihat perjuangan, kegagalan, dan proses panjang yang mereka lalui. Akibatnya, banyak anak muda yang merasa cemas, bingung, dan takut tertinggal. Kondisi inilah yang sering disebut sebagai quarter life crisis. Apa itu quarter life crisis? Quarter life crisis yaitu fase ketika seseorang merasa khawatir terhadap masa depan dan mempertanyakan arah hidupnya, terutama pada fase usia 20 tahunan. Menurut saya, masalah terbesarnya bukan karena orang lain terlalu sukses. Masalahnya adalah ketika kita terlalu fokus melihat perjalanan orang lain sampai lupa menghargai perjalanan diri sendiri. Padahal, setiap orang memiliki waktu dan proses yang berbeda. Namun, teman-teman sekalian, media sosial tidak selalu menjadi sumber tekanan loh. Media sosial juga bisa menjadi peluang. Saat ini, banyak anak muda yang mendapat penghasilan melalui internet. Ada yang menjadi konten kreator, ada yang membuka bisnis online, ada yang menjadi freelancer, ada yang memanfaatkan media sosial untuk belajar keterampilan yang kemudian menghasilkan pendapatan. Karena itu, daripada hanya menjadi penonton kehidupan orang lain, lebih baik kita manfaatkan media sosial untuk mengembangkan diri. Jangan hanya fokus pada pencapaian orang lain, fokuslah pada kemampuan yang bisa kita tingkatkan hari ini. Karena kemampuan yang terus berkembang akan membuka peluang yang lebih besar di masa depan. Teman-teman sekalian, tidak semua orang harus berhasil pada usia yang sama. Tidak semua orang harus menempuh jalan yang sama. Jika hari ini kita masih berproses, masih belajar, dan masih mencari arah hidup, bukan berarti kita gagal. Mungkin kita hanya sedang bertumbuh. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua mengingat satu hal. Jangan sampai media sosial membuat kita merasa tertinggal, padahal sebenarnya kita hanya sedang berjalan di jalan yang berbeda. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang terus belajar, terus berkembang, dan tidak berhenti melangkah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.